Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian baik-baik saja dan tetap semangat dalam belajarnya. Hari ini IPS akan belajar tentang negara-negara ASEAN dan posisi wilayahnya dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Negara yang pertama yang akan kita pelajari adalah Indonesia. Kalian tahu sendiri Indonesia, tanah air beta. Ini adalah lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Kemudian bendera Indonesia merah putih dan itu adalah peta Indonesia seluruhnya. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Bentuk pemerintahan adalah republik. Kepala negara adalah presiden. Sekaligus kepala pemerintahannya juga presiden. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Mata uang rupiah. Agama mayoritas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu adalah sisanya. Indonesia memiliki penduduk paling besar di Asia Tenggara. Suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Melayu, Dayak, Asmat, Baduy, Jawa, Sunda, Tengger, dan lain-lain. Suku bangsa di Indonesia termasuk rumpun Melayu. Aktivitas penduduk daerah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya. Begitu juga keadaan sosial penduduk sangat terkait pada kondisi alam. Hal ini dapat diketahui dari corak kehidupan penduduknya. Yang pertama, corak kehidupan wilayah pegunungan. Pada daerah pegunungan, secara umum masyarakatnya adalah bermata pencarian sebagai petani, buruh perkebunan, karena di pegunungan itu banyak perkebunan karet, teh, dan sebagainya, jadi banyak buruh perkebunan, dan peternak. Hal ini dikarenakan di pegunungan banyak sekali rumput-rumput sehingga banyak penduduknya yang berprofesi sebagai peternak. Pola pemukiman penduduk di daerah pegunungan biasanya menyebar, mengikuti lereng dan mengelompok pada daerah yang memiliki lahan subur dan relatif datar. Sehingga biasanya di pegunungan itu wilayah yang subur itu penduduknya banyak. Sedangkan wilayah yang tandus itu biasanya penduduknya banyak keluar kota. Ini adalah corak kehidupan wilayah pegunungan. Corak kehidupan yang kedua adalah corak kehidupan dataran tinggi. Yang pertama, wilayah Indonesia pada daerah dataran tinggi memiliki sistem pegunungan yang memanjang dan masih aktif, sehingga di Indonesia memiliki kesuburan tanah vulkanik, udara yang sejuk, dan alam yang indah. Kegiatan sebagian besar masih banyak yang tergantung pada alam dan memanfaatkan hasil alam, sehingga banyak dimanfaatkan untuk menanam sayuran dan tanaman perkebunan serta dijadikan untuk daerah wisata. Sehingga pada dataran tinggi ini banyak sekali tempat-tempat wisata. Untuk di daerah sekitar Madiun, itu di daerah Kare, itu adalah dataran tinggi, kalian bisa lihat sendiri, banyak dibuka tempat-tempat wisata seperti Nongko Ijo, kemudian
Di daerah Ponorogo ada Ngebel, itu juga dataran tinggi, Sarangan, Waturumpuk, itu juga daerah dataran tinggi. Sehingga banyak orang-orang di sekitar sana yang bekerja di daerah sektor wisata juga sebagian juga bermata pencarian sebagai petani sayur atau petani buah-buahan karena kondisinya itu udaranya dingin dan segar, sehingga tanahnya juga subur sehingga cocok untuk bertanam sayur-sayuran. Juga sebagian bertanam tanaman perkebunan seperti kopi, teh, coklat, dan lain sebagainya. Itu tanaman kopi, teh, dan coklat biasanya memang bagus ditanam di daerah dataran tinggi. Corak yang ketiga adalah corak kehidupan dataran rendah. Di Indonesia, daerah dataran rendah merupakan daerah dengan kegiatan penduduk yang sangat beragam, antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan pemukiman. Daerah dataran rendah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, pertumbuhan penduduk tinggi, dan kebutuhan tempat tinggal juga cukup tinggi. Permasalahan yang sering timbul ketika musim penghujan adalah banjir dan kekeringan atau ketika musim kemarau. Nah, dataran rendah itu contohnya di daerah Caruban, Madiun, itu daerah dataran rendah. Kalian bisa lihat sendiri pertumbuhan di kota Caruban itu sangat pesat. Dulu daerah-daerah persawahan itu dulunya masih banyak sekali. Sekarang sudah berganti menjadi sebuah perumahan-perumahan atau di desamu sendiri. Kalian lihat, dulu di situ adalah lahan persawahan, sekarang menjadi perumahan penduduk. Contoh yang kedua, dataran rendah itu biasanya dibuat sebagai kota. Contohnya Surabaya. Di Surabaya itu penduduknya padat sekali. Permasalahannya ketika hujan, Surabaya, sebagian kota Surabaya ada yang banjir karena irigasinya sudah tidak muat lagi menampung air. Hal ini dikarenakan sebagian besar lahannya sudah berganti menjadi perumahan. Ketika kekeringan tiba, sebagian dari penduduk Surabaya itu sudah merasakan kekeringan atau kurang air bersih ketika musim kemarau. Corak kehidupan keempat atau yang terakhir adalah corak kehidupan pantai. Indonesia banyak memiliki pantai atau garis pantai, sehingga pada umumnya penduduk daerah pantai itu bekerja sebagai nelayan. Namun sebagian penduduknya juga bekerja di sektor wisata, yaitu sebagai pemandu wisata, pengrajin souvenir, dan penjual jasa lainnya. Itu kalian bisa lihat ketika kalian ke Pantai Popoh yang dekat di sini, atau Kenjeran, atau mana itu di Jogja banyak pantai. Itu sebagian penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan, sebagian juga sebagai pemandu wisata, pengrajin souvenir, dan penjual jasa lainnya. Negara ASEAN yang kedua adalah negara Malaysia. Yang atas, yang kiri atas itu adalah peta wilayah Malaysia. Ada Malaysia bagian barat dan Malaysia bagian timur.
Malaysia bagian timur itu berada di Pulau Kalimantan. Kemudian bawahnya adalah bendera Malaysia. Bawahnya bendera Malaysia adalah lambang atau simbol negara Malaysia. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahan kerajaan federal. Kepala negara adalah raja. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa resmi adalah bahasa Melayu. Akan tetapi di Malaysia ada yang berbahasa Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang ringgit, lagu kebangsaan negaraku. Kepala negara itu bergelar yang di-Pertuan Agung yang dipilih dari 9 Sultan Malaysia. Malaysia terdiri atas 13 negara bagian yang dikepalai oleh sultan dan bangsawan. Wilayah Malaysia terbagi menjadi dua, yaitu Malaysia bagian barat di semenanjung Malaka, di atasnya Sumatera, dan Malaysia bagian timur, yaitu bersatu dengan Pulau Kalimantan bagian utara. Suku bangsa Malaysia disebut orang Melayu. Kegiatan ekonomi utama Malaysia meliputi sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan industri. Kelapa sawit merupakan komoditas ekspor utama Malaysia selain hasil tambang timah yang merupakan penghasil atau negara penghasil terbesar di dunia. Jadi timah Malaysia itu merupakan produk unggulan ekspor dari Malaysia karena Malaysia merupakan negara penghasil timah terbesar di dunia. Perdagangan Malaysia cukup maju. Malaysia mengekspor bahan utama pembuatan barang-barang elektronik. Selain itu, Malaysia juga telah memproduksi mobil buatan sendiri yang diberi nama mobil Proton. Menara Petronas adalah bangunan yang terkenal di Malaysia. Menara Petronas adalah menara kembar yang merupakan simbol kemajuan ekonomi Malaysia. Negara ketiga adalah negara Singapura. Ini adalah lambang dan ini bendera, ini adalah peta Singapura. Ibu kota negara Singapura adalah Singapura. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negara adalah presiden. Kepala pemerintah Perdana Menteri. Bahasa resmi adalah bahasa Inggris. Mata uang dolar Singapura. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Singapura dahulu merupakan negara dalam naungan negara Inggris dan berhasil melepaskan diri dari jajahan Inggris pada tahun 1959 dan merdeka berdaulat pada tahun 1965. Republik Singapura bergabung menjadi anggota Persemakmuran Inggris, sehingga Persemakmuran adalah negara seperti negara bagian Inggris. Akan tetapi itu adalah negara merdeka. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Cina. Kegiatan perekonomian Singapura yang utama adalah sektor perdagangan, industri, dan jasa. Perdagangan di Singapura merupakan perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara yang memiliki pelabuhan teramai di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara industri modern yang menghasilkan beraneka macam barang, di mana industri modern ini hampir seperti negara-negara Eropa.
Negara ASEAN yang keempat adalah negara Filipina. Itu adalah lambang negara Filipina, bendera, serta peta atau map Filipina, di mana di situ terlihat negara Filipina juga merupakan negara kepulauan, di mana banyak pulau-pulau kecil yang menyatu menjadi negara Filipina maksudnya. Negara Filipina beribu kota Manila. Bentuk pemerintahannya adalah republik, sedangkan kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Bahasa resmi adalah bahasa Tagalog. Mata uang peso, lagu kebangsaan Lumpang Hanirang. Filipina pada tahun 1971 dijajah oleh Spanyol yang kemudian tahun 1889 dijajah kembali oleh Amerika Serikat dan merdeka sepenuhnya pada tahun 1946. Mayoritas penduduk Filipina mendiami Pulau Luzon dan Mindanao. Itu adalah dua pulau terbesar dari negara Filipina. Penduduk asli Filipina adalah orang Aeta atau Negrito. Sebagian besar penduduk Filipina beragama Katolik Roma. Mata pencarian penduduk Filipina sebagian besar adalah petani, sehingga di Filipina berdirilah Pusat Penelitian Padi Internasional atau International Rice Research Institute atau IRRI, yaitu Pusat Penelitian Padi Internasional. Tujuannya untuk menemukan bibit unggul padi yang bertempat di Los Banos di Pulau Luzon. Kegiatan penduduk Filipina lainnya adalah bekerja di bidang perdagangan, industri, dan pertambangan. Komoditas ekspor utama Filipina adalah abaka atau serat Manila atau serat dibuat karung goni, gula, kopra itu kelapa kering, tembakau, biji besi, dan tembaga. Negara Filipina juga mengembangkan sektor objek wisata alam seperti wisata alam Gunung Mayon dan wisata budaya tarian tradisional Tinikling. Itu tarian tradisional asal Filipina. Negara ASEAN yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah negara Thailand. Itu adalah simbol negaranya seperti burung Garuda, bendera, dan peta negara Thailand. Negara Thailand beribu kota Bangkok, bentuk pemerintahan adalah kerajaan, kepala negara adalah raja, kepala pemerintahan adalah perdana menteri, bahasa resmi adalah Thai, mata uang Baht, lagu kebangsaan Pleng Chat Thai. Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Barat, sehingga sering dijuluki rumah rakyat merdeka. Thailand juga terkenal dengan negeri Siam atau Muang Thai yang berarti tanah kebebasan. Hal ini dikarenakan Thailand tidak pernah dijajah oleh negara-negara barat. Thailand banyak memiliki pagoda karena mayoritas penduduknya beragama Buddha, sehingga mendapatkan julukan negara 1000 pagoda. Thailand juga terkenal dengan sebutan negeri gajah putih, karena dalam kehidupan setiap harinya gajah sangat berperan penting sebagai sarana transportasi. Jadi nama
negara Thailand itu banyak sekali. Seperti yang saya jelaskan tadi, kegiatan ekonomi utama adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Thailand adalah salah satu dari 3 negara pengekspor beras terbesar di dunia.